tangan dulu untuk Freedom Worship, sangat-sangat luar biasa dan saya sangat diberkati. Thank you juga untuk Pastor Mike yang ada di belakang keyboard hari ini. Oke, tadi saya sebelum naik dibilang, wah kak itu apa ininya nggak nyala katanya. Oke, nggak apa-apa. Berarti di sini saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa buka Alkitab. Oke, karena ada beberapa ayat nanti yang akan saya itu dan saya mau kita semua untuk bisa baca Alkitab bareng-bareng. Setuju? Setuju? Sebelum saya mulai di sini siapa yang nonton Piala Dunia? Nggak ada yang nonton Piala Dunia. Aco ada. Ada di sebelah kiri ada yang nonton Piala Dunia? Ada sebelah kanan nggak ada? Piala Presiden? Ada yang nonton Piala Presiden. Siapa yang Piala Dunianya bela Belanda? Belanda, ada Belanda. Brazil mana Brazil? Oh Brazil tuh, belakang Brazil. Inggris? Oh ya Inggris depan sendiri. Indonesia? Nggak masuk. Iya sama, saya juga kurang excited sama Piala Dunia tahun ini karena Italia nggak masuk. Nggak apa-apa lah ya, kita berdoa tahun 2030 Italia bisa masuk lagi di Piala Dunia. Oke, saya mau mulai ini. Di minggu pertama di bulan ini kita berbicara mengenai apa judulnya? Tema bulan ini? Build for More. Di minggu pertama Pastor Mike bilang ini, panggilan dan pilihan hidup itu butuh pewahyuan dari Allah. Ya. Di minggu kedua Pastor Lori bilang karunia dan panggilan itu bisa menjadi apa? Dampak. Minggu ketiga kemarin Kak Louis ngomong bahwa season change but God purpose remain. Ya, itu menurut saya di bulan ini tuh sangat-sangat berkesinambungan semua tema yang dibawakan dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Dan saya akan mengakhiri tema bulan ini di minggu yang keempat dengan judul tema, kalau Bapak Ibu Saudara semua karena nggak ada di ini, judulnya adalah Position to Build. Sama-sama bilang posisi. Sama-sama bilang posisi. Oke. Yang menjadi latar belakang atau ayat di bulan ini adalah Efesus. Ya, kitab Efesus 2. Bapak Ibu Saudara boleh buka kitab Efesus 2 terlebih dahulu sebelum buka ayat ayatnya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Efesus ini, saya kasih konteks dulu. Efesus ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, bener ya. Kitab Efesus ini ditulis Rasul Paulus waktu Rasul Paulus berada di dalam penjara di Roma. Dan kalau Bapak Ibu Saudara belum tahu, Efesus ini berada di Asia Kecil. Asia Kecil tuh kalau sekarang mungkin namanya Turki. Ya, dan Efesus ini adalah salah satu kota yang lumayan strategis karena dia jadi tempat pusat perdagangan antara Asia dan Eropa. Jadi lumayan cukup populer kotanya, lumayan cukup metropolitan kalau pada saat itu bilangnya. Dan dia ini menjadi salah satu kota yang strategis buat kerajaan Romawi pada saat itu. Jadi cukup banyak mungkin di situ ada banyak influencer ya pada saat itu, banyak artis-artis, banyak entrepreneur yang ada di dalam kota Efesus. Dan menariknya adalah kota Efesus itu udah metropolitan, ternyata kebanyakan orang-orang yang di Efesus itu adalah penyembah Dewi Artemis. Bukan penyembah Tuhan. Nah makanya Paulus kasih surat nih sama orang-orang yang ada di Efesus, orang percaya yang ada di Efesus, gereja Tuhan yang ada di Efesus, untuk kasih tahu nih, gini nih caranya nih. Tapi menariknya waktu saya baca belajar konteksnya, ternyata kitab Efesus itu kalau kita baca Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus itu diajarin cara hidup orang gereja. Gimana caranya, ini yang harus, ini yang enggak boleh, ini yang harus dilakukan. Tapi kalau di kitab Efesus, waktu saya baca kitab Efesus, menariknya Paulus bilang tentang visi gereja. Apa yang harus dilakukan orang percaya pada saat itu, di tempat itu, di wilayah itu, tentang bagaimana caranya kehidupan sebagai orang percaya atau gereja. Nah makanya menarik, waktu Paulus bicara visi, itu menarik banget. Karena di kitab-kitab lain Paulus ngasih tahu cara hidup, gini-gini. Tapi ini dikasih tahu visi nih, lu begini nih bakal melakukannya. Makanya kita mau coba baca di Efesus 2. Dan Efesus 1 dan
pasal 1 sampai pasal 3, Paulus itu menjelaskan tentang posisi kita di dalam Kristus. Sama-sama bilang posisi. Karena posisi ini menurut saya penting banget untuk saya mempersiapkan ini. Ternyata posisi kita itu penting. Nah, kita harus mengetahui dengan jelas posisi kita ada di mana. Oke? Kita baca sama-sama. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Kurang sama-sama. 1. Aduh, ada yang bingung Efesus ada di mana? Habis kejadian Efesus. Ada yang bingung Efesus ada di mana? Sebelum peta, Efesus sebelum peta. Coba. Coba buka Alkitabnya sama-sama semua. Ayo, Efesus ada di mana coba? Alkitabnya masih pakai handphone semua kan? Ada Efesus kan? Oke. Efesus 2 ayat yang 10. Ayo, 1, 2, 3. Oke. NIV-nya bilang ini, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Nah, ayat ini, ayat 10 ini, itu disebutkan itu setelah ayat 8 dan 9. Bapak Ibu Saudara boleh baca 8 9-nya. Di situ kan terkenal banget dibilang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, ya kan? Ya kan? Di situ dibilang Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu seperti itu. Tapi setelah kenapa kita diselamatkan oleh kasih karunia itu, di ayat 10 ini Paulus menuju pada tujuannya kita diselamatkan. Karena ada pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ya kan? Benar nggak? Nah, kata buatan handiwork itu bahasa Yunaninya itu ada poiema. Ya, poiema itu menjadi asal dari kata puisi. Bapak Ibu Saudara pernah ada yang buat puisi nggak? Ada yang pernah buat puisi? Waktu buat puisi apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Memikirkan dengan matang kata-kata yang dihasilkan, harus kata-kata yang benar-benar keluar. Itu kan dipikirkan secara detail semuanya. Nah, sama waktu Tuhan bilang kita ini diciptakan itu buatan tangannya Dia, yaitu kita diciptakan itu secara teliti, detail, dengan semua hal yang Tuhan tahu akan ada di dalam kehidupan kita. Makanya penting banget buat kita mengerti bahwa kita ini adalah buatan yang spesial. Sama-sama bilang spesial. Makanya saya tulis di sini, God's grace, kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan dan mengembalikan posisi kita. Ya, kasih karunia menyelamatkan, yes, tapi kita juga harus mengerti bahwa kasih karunia itu mengembalikan posisi kita. Pertanyaannya, posisinya balik kemana kak? Kita nggak kemana-mana, tetap di sini. Oke, saya senang saudara tanya itu. Kita lanjut ke ayat 13 sampai 14. Posisinya nih, kita lanjut ya, kita lompat sedikit ya. Ayat 13-14 saya bacain aja. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu apa? Jauh sudah menjadi oleh, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa? Jadi posisinya dari mana? Menjadi, ya kan? Ini penting buat kita mengerti bahwa posisi kita ternyata dikembalikan kepada posisi kita semula, yaitu adalah dekat dengan Tuhan, ya kan? Makanya ini penting banget. Kita percaya kasih karunia menyelamatkan. Iya, tapi kalau kita nggak ngerti posisi kita nggak akan tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya kan? Makanya penting untuk kita mengerti posisi kita. Sebagai orang percaya kita harus mengerti posisi kita di dalam kerajaan Allah. Penting. Ini hal yang kita perlu ketahui supaya mempermudah kita dalam kita menentukan langkah selanjutnya. Makanya yang jadi masalah tuh gini, waktu orang banyak hidupnya terombang-ambing, simple, nggak tahu posisi. Kalau kalian tahu, kalau kita semua tahu posisi kita ada di mana, kita nggak mungkin bisa terombang-ambing karena kita tahu posisi kita di mana. Contoh, kalau main bola, kira-kira kalau misalkan Messi main jadi back cocok nggak? Cocok, tapi posisinya nggak di situ. Iya kan? Dia nggak tahu gimana, masa Messi jaga striker kan nggak mungkin. Messi dijaga sama back bener, tapi Messi ya striker,
Dia adalah berada di depan selalu, posisinya dia mengerti banget karena dia mengerti posisinya. Makanya kalau ada orang yang nggak ngerti posisinya, hidupnya gampang terombang-ambing, simple banget dia nggak ngerti posisi, ya kan? Makanya kita belajar di sini kita bisa mengerti posisi kita. Makanya ketidaktahuan kita untuk mau mengerti posisi kita itu akan membuat langkah-langkah kita yang ambil ke depan itu langkah-langkah yang kurang tepat, ya kan? Harusnya kita maju, malah kita mundur. Karena apa? Nggak tahu posisi. Harusnya hadapnya depan, kita hadapnya samping. Karena kenapa? Nggak tahu posisi. Makanya kita mau belajar banget bahwa kita harus belajar mengerti posisi kita di dalam kerajaan Allah. Kita tahu waktu kita mengetahui posisi kita tahu langkah apa yang harus kita ambil ke depan, tahu tujuan kemana kita akan bergerak. Karena kita tahu posisi kita ada di mana. Nah, Tuhan menciptakan kita tuh sempurna. Sama-sama bilang sempurna. Sempurna untuk apa? Untuk kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Tapi pertanyaannya gimana kita jalan dalam tujuan kalau kita nggak tahu posisinya ada di mana? Kita nggak akan pernah tahu kemana kita pergi kalau kita nggak tahu posisi dari mana kita pergi. Benar gak? Nah, kenapa Tuhan mau kita Tuhan menciptakan kita sempurna dan Tuhan mau posisi kita ada di mana? Karena kenapa? Tuhan mau kita berjalan dalam kehendaknya Dia. Filipi 2 ayat yang ke-13 bilang gini, versi NIV-nya dibilang gini, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun perbuatan untuk melaksanakan kehendaknya, untuk melaksanakan tujuannya. Tapi kita harus ngerti posisi. Kalau nggak ngerti posisi gimana kita tahu tujuan? Iya kan? Makanya saya simpulkan juga kalau nggak ngerti posisi pasti nggak tahu langkahnya kemana. Kalau kita nggak ngerti posisi kita nggak akan tahu langkah kita selanjutnya kemana. Oke, hal simple. Saudara di sini ada yang rumahnya di daerah Tanah Abang? Ada? Oh nggak usah. Oke, ada. Kalau saya tinggalnya di Cempaka Putih. Kalau saya tahu saya tinggalnya di Cempaka Putih ya, saya mau ke Wahid Hashim. Saya berpikir, oke, saya tahu tujuan saya ke Wahid Hashim, saya harus lewat mana? Kalau dari Cempaka Putih saya harus lewat Senen, nanti saya harus lewat Menteng, nanti saya ketemu Jalan Tamrin, baru saya bisa sampai di Wahid Hashim. Tapi saya harus tahu dulu saya berjalan dari mana? Dari Cempaka Putih. Nah bayangin, kalau saudara semua nggak tahu, oh ya kehendak Tuhan, saya mau berjalan dalam tujuan Tuhan. Tapi pertanyaannya gini, saudara dari posisinya di mana sekarang? Gimana saudara mau berjalan dalam tujuan dan kehendaknya Tuhan kalau pada hari ini saudara nggak ngerti saudara berada di mana? Makanya saudara harus mengerti posisi saudara berada di mana. Kak, tapi saya biasa naik ojek online. Oke, coba ya ojek online. Coba deh. Saudara, taruh aja di ojek online, oke, saya mau ke Wahid Hashim, tapi jangan ditaruh asalnya di mana. Coba. Enggak, saya berdoa pasti bisa kejadian, coba doa begitu. Pengen tahu, coba. Saudara harus tahu posisi saudara di mana, saudara harus tahu tujuan saudara di mana, baru ojek online itu bisa jemput saudara dan berjalan ke tujuan saudara. Makanya posisi saudara itu penting. Tidak mungkin saudara melakukan sebuah tujuan tanpa mengetahui posisi saudara. Tidak mungkin saudara taruh posisi saudara juga kalau saudara nggak tahu tujuan saudara kemana. Tapi tujuan saudara tahu bahwa tujuan saudara adalah berjalan dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi posisi saudara juga penting banget. Makanya saya catat di sini mengetahui posisi kita akan menentukan langkah kita selanjutnya. Alkitab bilang gini kan di Amsal 29 ayat 18. Where there is no vision, apa? People perish. But he that keep the law, happy is he. Waktu gak ada visi, manusia binasa. Gak tahu langkahnya mau kemana. Gak tahu tujuannya mau kemana. Ya kan? Karena kita gak ngerti. Makanya kita perlu mengerti akan hal ini. Posisi kita di mana, tujuan kita di mana. Kita harus belajar akan hal ini. Nanti saya akan kasih tahu hal praktis gimana caranya untuk bisa mengetahui posisi kita. Yang kedua, posisi akan membuat langkah kita menjadi langkah terarah dan terukur. Knowing our position will make us walk in the right direction. Oke,
sebagai contoh, tadi kan udah nih, tahu nih, oh saya ada di Cempaka Putih, saya ada di Tanah Abang, saya mau ke Wahid Hasyim. Tapi tiba-tiba saudara lihat maps, macet banget. Apa yang saudara lakukan? Saudara akan mencari jalan alternatif gimana caranya sampai tujuan dengan cepat, ya kan? Saudara akan mencari jalan yang tepat. Makanya waktu saudara mengetahui posisi saudara, saudara akan mengambil langkah yang terarah dan terukur. Jadi kenapa? Hidupnya nggak sia-sia. Karena saudara tahu bahwa ini langkah yang harus saya ambil, yang terarah dan terukur. Banyak orang yang hidupnya sia-sia karena kenapa? Mereka mengambil langkah yang salah. Mereka nggak ngerti posisi mereka di mana. Mereka nggak tahu tujuan mereka kemana. Makanya kita perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan kemana kita akan melangkah dan posisi dari mana kita melangkah. Mengerti posisi dan tujuan akan memberikan kepada kita kejelasan dan keberadaan kita dan langkah kita ke depan harus apa yang kita ambil. Ini juga akan membuat kita aware akan setiap langkah yang kita ambil, ya kan? Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Saudara kalau misalkan langkahnya salah, saudara akan merasa, oh iya ya kayaknya ini kurang tepat ya, harus balik lagi langkah. Jadi saudara harus mengerti posisi dan tujuan saudara. Nah ini pertanyaan yang paling penting. Bagaimana caranya mengetahui posisi saudara? Yang pertama, saya suka menanyakan dua hal ini dalam kehidupan saya. Yang pertama, tanyakan ini. Why I am here on the earth? Kenapa saya ada di dunia ini? Ada yang pernah bertanya sama dirinya? Kenapa saya ada di dunia ini? Ada yang pernah bertanya? Saya sering bertanya sama diri saya, kenapa saya ada di dunia ini? Karena terkadang kita hidup cuman bagaimana kita hidup aja. Ada lagu judulnya kayak sera-sera. Whatever will be, will be. Padahal sebenarnya enggak. Banyak orang di luar sana yang menyia-nyiakan hidupnya karena dia nggak tahu kenapa dia ada di dunia ini. Dia nggak tahu kenapa dia ada hari ini. Makanya saya catat di sini, God doesn't do accidents. In His kingdom, everything is on purpose. Segala sesuatunya itu ada tujuannya. Kenapa Rangga ada di sini? Kenapa Pastor Mike ada di sini? Kenapa Pastor Sujono ada di sini? Kenapa Pastor Yosua ada di sini? Itu semuanya ada tujuannya, nggak ada yang kebetulan. Saya mau kasih tahu ini, walaupun saudara tidak tahu keluarga saudara di mana, tapi ada tujuan buat saudara. Walaupun saudara tidak tahu saudara berasal dari mana, saya digedein di panti panti asuhan kak. Tapi saudara punya tujuan. Saya lahir karena kecelakaan karena MBA kak. Saudara tetap punya tujuan. Makanya harus ditanyakan why I am here. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di sini? Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakannya semuanya dengan tujuan. Kalau saudara baca kitab Kejadian 1, semuanya Tuhan ciptain dengan tujuan. Ya kan? Langit dan bumi diciptakan dengan tujuan. Matahari, bulan, dan bintang diciptakan dengan tujuan. Ya kan? Coba aja dibalik-balik tuh. Duluan rumput, baru matahari belakangan. Bayangin kayak apa? Rumput duluan gak ada mataharinya. Ya kan? Tujuan Tuhan Tuhan menciptakan sesuatu itu dengan sebuah tujuan. Nah salah satu hal yang menyebabkan kita sering merasa biasa aja dalam kehidupan ini, karena kita gak pernah tanya hal ini. Kenapa saya ada di dunia ini? Kalau saudara mencatat, catat dua hal ini aja. Yang pertama, kenapa saya ada di dunia ini? Temukan jawabannya. Temukan jawabannya dalam kehidupan saudara. Mungkin awalnya saya ada di dunia ini hanya untuk bekerja. Mungkin itu. Tapi lama-kelamaan dalam kehidupan, saya ada di dunia ini untuk bekerja dan membantu. Mungkin nanti nambah lagi, saya bekerja dan membantu orang-orang sekitar. Itu akan menjadi sebuah proses kehidupan dan saudara bisa menemukan kenapa saudara ada di dunia ini. Refleksikan hal ini selama seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan. Kenapa saya ada di dunia ini? Pertanyaan kedua. Kalau saudara mencatat, catat 2 hal ini aja. What God wants me to do on earth. Tuhan mau buat apa lewat saya di dunia ini? Ya kan? Waktu saudara udah menemukan
kenapa saya ada di sini? Tuhan mau ngapain saya ada di sini? Bener gak? Itu penting banget untuk saudara mengetahui posisi saudara ada di mana. Untuk saudara mengerti apa posisi saudara, tujuan saudara ada di mana. Kalau saudara mempertanyakan nih Tuhan mau buat apa lewat aku di dunia ini? Ini pertanyaan simple tapi mostly mungkin berapa banyak dari saudara tidak pernah mempertanyakan hal ini kan? Yang paling sering saudara tanyakan apa? Tuhan, kenapa ini terjadi? Padahal harusnya Tuhan, kenapa saya ada di sini untuk melihat hal ini terjadi? Fungsi saya di mana? Ya kan? Beberapa minggu belakangan ini saya banyak ketemu orang dan semua orang berbicara tentang hal ini. Kemarin saya share ini di Pastoral Huddle, dibilang susah banget akhir-akhir ini. Susah banget. Ngomongnya gitu semua, susah banget. Orang pada ini, orang pada itu, orang pada nahan, orang pada wait and see, bla bla segala macam. Cuman saya berpikir gini, ini pemikiran saya. Tuhan, kenapa saya ada di sini? Kenapa Tuhan tempatkan saya di musim ini, di bulan Juni ini, di akhir bulan Juni ini, di tahun 2026 ini untuk melihat hal ini semua. Untuk mendengar hal ini semua. Apa yang Tuhan mau untuk saya bisa lakukan untuk ini semua? Iya kan? Karena memang keadaannya di luar nggak baik-baik saja. Saya nggak bilang keadaan di luar baik-baik, enggak. Tapi apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan untuk bisa menjadi jawaban buat orang-orang yang ada di luar sana? What God wants me to do? Tuhan mau saya buat apa? Nggak mungkin kan kita ada di musim ini, di tahun ini, di bulan ini, di hari ini, di jam ini, tanpa ada tujuan Tuhan. Nggak mungkin. Nah pertanyaannya, temukan itu. Kenapa? Kenapa saya ada di dunia ini? Dan apa yang Tuhan mau saya lakukan di dunia ini? 2 pertanyaan itu aja. Tuhan mau kita mengerti posisi kita pada hari ini dalam dunia. Dan Tuhan mau kita berjalan dalam pergerakan yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau kita tadi baca ayat kitab Efesus gitu kan, keadaannya juga nggak enak. Itu dalam posisi mereka kota yang dikuasai oleh kerajaan Romawi, ya kan? Orang-orang di sana juga bukan orang-orang percaya. Itu nggak gampang juga. Tapi mereka bisa mengerti visi Tuhan apa buat mereka di situ. Nah percaya deh. Kita harus mencoba untuk bertanya akan hal ini sehingga kita berjalan dalam rencananya Tuhan. Tuhan pasti akan menyikapkan setiap rencananya kepada kita. Yohanes 15 ayat 15, ayo kita baca lagi karena udah pada ngantuk saya lihat. Yohanes 15 ayat 15, ayo yang keras 1, 2, 3, ya nggak apa-apa tungguin. Lima belas. 1, 2, 3. Yes. Tetapi karena ya kan? Tuhan pasti akan menyingkapkan setiap rencananya kepada kita. Makanya kita harus tahu posisinya di mana, Tuhan mau kita bergerak apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita nggak bertanya akan hal ini, kita nggak akan bisa melakukan setiap rencana dan kehendak Tuhan. Kita akan terlewat dari pergerakan Tuhan. Tuhan mau menyingkapkan dan menyatakan dirinya dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara semua, siapkah kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dunia ini? Siap nggak? Tiba-tiba ada yang disuruh misi kemana? Buka usaha di luar Jawa. Siap nggak? Melayani orang-orang yang ada di desa-desa mana? Siap nggak? Sewaktu kita menemukan posisi kita akan semakin leluasa untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan melayani setiap tujuan Tuhan buat dunia ini. Orang yang tidak tahu
Apa yang Tuhan mau lakukan simple, karena orang tidak pernah mempertanyakannya. Sebelum ada satu cerita di dalam Alkitab yang saya mau ambil gitu. Ini menarik banget, cerita tentang Musa. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu kan Musa? Bukan Moses. Moses lagi ada di Surabaya, ada juga Moses Yudhoyono di sini. Bukan Musa, namanya Musa. Tahu nggak Musa itu siapa? Siapa? Musa adalah seorang Ibrani yang lahir pada saat Mesir lagi suruh semua anak laki-laki yang lahir pertama itu, anak-anak Ibrani yang lahir pertama itu untuk dibuang. Musa lahir di situ. Nah Musa itu lahir, ya kan? Musa disembunyiin. Setelah Musa disembunyiin karena udah makin lama makin gede, Musa ditaruh di sungai. Ada yang bilang dibuang, tapi kita bilangnya ditaruh. Kalau dibuang kan dilempar gitu ya. Kalau ditaruh. Akhirnya Musa ditemui sama ya putri Firaun. Dan dibesarkan di istana Firaun. Sampai sini saudara ingatkan cerita Musa kan? Oke. Dan dari cerita Musa ini ada 3 hal yang mau saya catat dan ini penting mengenai posisi dan tujuan. Yang pertama, we may think life is full of coincidence, but God has already prepared good work for us from the very beginning. Kita mungkin berpikir hidup ini penuh dengan kebetulan, namun Allah telah mempersiapkan perbuatan baik, pekerjaan baik untuk kita sejak semula. Cerita Musa. Bapak Saudara pikir bahwa Musa itu dibuang itu karena keadaan politik pada saat itu? Enggak. Itu adalah salah satu rencana Tuhan. Karena kenapa? Musa harus dibuang di sungai Nil, Musa dibesarkan di istana Firaun oleh putri Firaun, Musa mengetahui kultur, budaya, semua hal tentang Mesir. Karena kenapa? Musa punya tujuan untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari, kalau Musa nggak tahu, Musa nggak akan bisa melakukannya. Ya kan? Bayangin kalau saudara misalkan contoh dibesarkan di desa terpencil gitu ya. Terus saudara harus menghadap ke Jakarta ke istana presiden gitu. Kira-kira gimana? Nggak ngerti kan? Tapi kalau saudara dari kecil udah ada di istana itu, saudara tahu, oh iya ya gue harus ketemu ini, gue harus ngobrol sama ini, gue harus gini. Sehingga ada sesuatu yang saudara mengerti untuk bisa melakukannya, benar nggak? Nah makanya segala sesuatu dalam kehidupan itu nggak ada yang kebetulan. Segala sesuatu itu adalah rancangan Tuhan buat kehidupan kita untuk mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tuh sudah mempersiapkan semuanya. Waktu Musa ketemu sama Tuhan di Gunung Horeb, Tuhan tahu nggak perjalanan hidup Musa? Tahu banget. Tuhan tahu posisi Musa ada di mana waktu dia lahir. Tuhan tahu bagaimana dia dibesarkan. Dan Tuhan menetapkan tujuan Musa dari awal untuk apa? Musa menjadi pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari Mesir. Itu tujuan Tuhan buat Musa. Makanya Bapak Ibu Saudara ini yang saya tangkap bahwa kadang-kadang kalau masalah kehidupan saudara lagi nggak enak, itu bukan berarti saudara nggak berjalan dalam tujuan Tuhan. Enggak. Kadang-kadang masalah itu akan membuat saudara aware, oh jangan-jangan Tuhan mau panggil gue di sini. Jangan-jangan ada sesuatu yang Tuhan mau buat melalui kehidupan saya di hal ini. Ya kan? Mungkin kesusahan finansial, mungkin ada relationship, ada hubungan dengan keluarga, mungkin masalah-masalah itu tuh. Tapi kalau saudara aware, jangan-jangan Tuhan mau pakai saudara di situ. Karena Tuhan tuh creator, dia ahli banget untuk hal-hal tersebut. Makanya kalau ada masalah, jangan tanya kenapa. Ya kan? Tuhan tuh Tuhan, bukan customer service. Kalau customer service kan enak tanya, kenapa nih handphone saya kok susah ya di ini. Iya, ada jawabannya. Tuhan kadang-kadang gak menjawab. Tuhan cuma mau apa? Tuhan mau kita tuh jalan dalam tujuannya dia aja. Saya catat ini, Tuhan gak perlu jawab semua pertanyaan kita. Kita hanya perlu tahu Tuhan menyertai kita. Gak perlu Tuhan jawab semua pertanyaan kita. Tuhan cuma mau kita tetap berjalan, percaya sama dia. Makanya saya catat di sini. Tuhan tidak butuh dimengerti, tapi Tuhan butuh dipercayai. Gak bisa kita ngerti Tuhan. Gak bisa. Belajar teologi S1, S2, S3, STH, MTH.
TH-TH pokoknya. Iya kan? Bisa mengerti Tuhan dengan itu? Enggak. Karena Tuhan tuh bukan untuk dimengerti. Tuhan untuk dipercaya. Siapa yang masih percaya Tuhan di tengah setiap apapun yang sedang kita hadapin? Ya kan? Ngerti nggak keadaannya? Enggak. Waktu Tuhan ngomong sama Musa, Musa tanya, aku mesti ngomong apa nih? Siapa yang ngutus aku berapa segala macam? Keluaran 3 ayat 14 Tuhan bilang ini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, I am that I am. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Terus saya baca ayat ini ya, Tuhan cuma bilang ini, kasih tahu sama orang Israel, dia mau bikin saya sebagai apanya? Sumber kehidupannya, I am. Sumber penghasilannya, I am. Sumber kekuatannya, I am. Tuhan cuma mau bilang itu. Karena itu yang dibutuhkan bangsa Israel pada saat itu kan. Siapa sumber yang bisa membawa mereka keluar ini? Melalui Musa ini siapa yang menyuruh mereka? Oleh sebab itu untuk kita mengerti setiap langkah tujuan kita harus mengerti bahwa dan mempercayai bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amsal 16 ayat 9 versi TSI-nya ngomong gini. Manusia menyusun rencana dalam hati tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, we may feel incapable, but God gives us the ability to do what He calls us to do. Kita mungkin merasa gak mampu, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Waktu berbicara tentang posisi dan tujuan, pada awalnya pasti kita merasa gak mampu. Pasti. Ya kan? Contoh, keadaan finansial. Wah, tiba-tiba Tuhan utus saya untuk bisa kasih tahu tentang financial kepada orang-orang. Pasti kan kita merasa gak mampu. Ya kan? Misalkan ada berbicara tentang hubungan. Waktu saudara bisa hubungan saya aja belum beres. Tapi kayaknya Tuhan panggil saya di situ. Sering banget kita merasa gak mampu. Waktu saya baca Musa juga merasa tidak mampu waktu Musa melakukan perintah. Waktu Tuhan menyuruh Musa melakukan perintahnya. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel, Musa bilang apa? Gak bisa Tuhan, gak bisa. Keluaran 3 ayat 11 bilang gini. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya kan? Ada rasa gak mampu. Makanya saya bilang di sini, waktu saudara merasa gak mampu, jangan-jangan itu adalah kemampuan Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara. Ya kan? Karena kalau orang dari awal bilang, iya gue bisa. Dia tidak mengandalkan kemampuan Tuhan. Kita akan merasa bahwa tujuan kita terkadang terlalu besar untuk kita lakukan. Yes. Kita akan merasa posisi kita sekarang gak mampu untuk bisa melakukannya. Yes. You are on the right track. Makanya saya bilang di sini, our weakness is not a limitation on God, it is a demonstration of Him. Itu adalah demonstrasi kuasa Tuhan waktu kita tahu kita gak mampu. Ya kan? Kalau kita merasa mampu, Tuhannya ada di mana? Tuhannya gak bisa kelihatan dong. Tapi waktu kita gak mampu, ada demonstrasi kuasa Tuhan yang menyatakan kemampuannya lewat hidup kita. Karena kita dari awal kita merasa bahwa kita gak mampu. Kemampuan Tuhan yang ada dalam kita akan membuat kita bisa melakukan setiap kehendaknya dalam kehidupan kita. Si jahat nih suka banget mengganggu kita dalam ketidakmampuan, ya kan? Limitasi itu dia paling senang main di situ. Si jahat tuh paling senang main di limitasi kita. Gak bisa, gak mampu, kurang jago, kurang cakep, kurang cantik, kurang banyak networknya gak lahir dari keluarga yang ini. Bermain selalu di limitasi. Nah kita sering pakai stigma itu, iya gue gak mampu. Padahal memang lu gak mampu. Tapi ada kemampuan Tuhan yang dimampukan dalam hidup kita sehingga kita bisa melakukannya. Iya kan? Makanya kalau di akhir-akhir ini banyak hal-hal di luar sana yang kayaknya orang bilang gak mampu. Ini waktu untuk bisa mendemonstrasikan kemampuan Tuhan. Ini waktunya. Gak ada waktu lain. Tuhan akan memampukan kita dengan semua hal yang sudah Dia berikan kepada kita. Kemampuan Tuhan akan terlihat ketika kita merasa terbatas dan lemah. Itu salah satu privilege loh buat orang percaya. Makanya 2 Korintus 12 ayat 9 bilang gini. Tapi jawab Tuhan kepadaku apa?
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Artinya apa? Kalau kita nggak merasa lemah, kalau kita nggak merasa mampu, kuasa Tuhan nggak sempurna. Karena kita tahu itu kemampuan dari Tuhan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Siapa yang masih merasa lemah? Demonstrasi kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Bersiap untuk hal itu. Oke, yang ketiga. Ayo, pemain musik boleh maju ke depan. Yang mau tidur, ayo kita bangun. Udah mau makan soalnya. Yang ketiga, we will certainly face many challenges, but God will always make a way through every difficulty. Kita pasti akan menghadapi banyak tantangan. Namun Tuhan akan senantiasa membuka jalan untuk kita bisa melewatinya. Ini yang Bapak Ibu Saudara harus tangkap ya. Waktu saudara menjalani kehendak Tuhan, pasti akan ketemu namanya tantangan. Pasti. Pasti. Sewaktu Musa sudah menjalankan perintah Tuhan nih, dia awalnya bilang gak bisa kan. Akhirnya Tuhan bilang, pokoknya kamu bilang ini, kamu bilang ini, kamu bilang ini. Dan dia jalanin semua perintah Tuhan. Ya kan Musa ikutin semua perintah Tuhan. Kalau saudara baca kitab Keluaran, memang gampang untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Enggak gampang. Harus ada berapa tulah? 10. Baru dia bisa akhirnya disuruh Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bayangin 10. Kalau aku jadi Musa, Tuhan ini udah yang ketiga lu bilang lu mau gua untuk bisa keluarin. Tapi masih 3 aja kok masih susah, bener gak? Kita sering pakai itu kan? Tuhan katanya Tuhan suruh gua kesini. Tapi kok gua melakukan hal ini salah ya? Baru 2 kali. Musa 10 kali. Musa 10 kali loh. Bayangin. Bahkan udah disuruh keluar. Firaun nih kalau baca ayat. Udah disuruh keluar nih. Tiba-tiba tinggal jalan. Mereka keluar. Kejar. Bayangin. Udah 10 kali. Dikasih keluar. Masih gak terima. Dikejar lagi. Kalau gue pas Musa lagi jalan. Kan gue udah bilang 10. Kenapa masih gue dikejar lagi? Ya gak? Sering gak kita dalam hidup gitu? Tuhan, gue udah sampai sini nih. Masa sampai sini gak ada jalan? Ya kan? Sering banget kita membatasi bahwa waktu kita udah sampai sini, Tuhan pasti buka. Tuhan pasti bakal nggak ada tantangan lagi. Enggak, tetap ada tantangannya. Tetap. Sampai akhirnya Tuhan harus berjanji sama bangsa Israel ini. Bahwa mereka nggak akan lihat orang yang ngejar mereka itu lagi. Keluaran 14 ayat 13-14 bilang gini. Nanti berkatalah Musa pada bangsa itu, janganlah takut, berilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tantangan itu bukannya harus dihindari Bapak Ibu Saudara semua. Tantangan itu harus dihadapi. Tantangan itu harus dihadapi. Karena tantangan itu mengeluarkan hal yang terbaik yang ada dalam kehidupan kita. Waktu ada tantangan tetap berjalan, tetap bergerak. Harusnya tantangan di luar sana tidak membuat kita takut. Harusnya membuat kita bergerak keluar. Harusnya kita bergerak keluar untuk kasih tahu jawabannya. Kita harus mengerti posisi kita. Kita harus mengerti keberadaan kita di dunia ini. Kita harusnya bisa menghadapi tantangan dan menjadi jawaban. Tuhan mau kita melaksanakan kehendaknya. Tapi kita jangan lari dari tantangan. Every challenge we overcome does not just make us stronger. It becomes a testimony that our God is a God who never leaves us without a way through. Setiap tantangan yang kita bisa hadapi tidak hanya menjadikan kita lebih kuat, itu adalah bukti nyata Allah tidak pernah membiarkan kita tanpa jalan keluar. Gak pernah.
Bapak Saudara semua mungkin di sini lagi banyak hal berat yang Bapak Saudara sedang alami. Hadapi. Hadapi. Pasti ada jalan keluar. Pasti. Saya belajar untuk terus bisa menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan ini karena saya tahu dalam setiap tantangan, tangan Tuhan ada untuk membuka banyak hal baru. Tantangan akan membuat saya makin kuat, memampukan saya untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Ayat terakhir, 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama karena udah terakhir. Ini ayat yang sering kita baca, tapi kalau kita alamin, kita paling takut. 1, 2, 3. Melampaui. Apa? Sehingga kamu dapat. Ia akan memberikan kepada kamu apa? Jalan keluar. So freedom people, are you ready to build for more? Are you ready? Apakah saudara udah mengetahui posisi saudara di mana? Atau saudara mau bangun lebih lagi? Saudara mau melakukan kehendak Tuhan lebih lagi? Saudara udah tahu posisi saudara di mana? Saudara tahu saudara, Tuhan mau saudara buat apa? Saya berdoa buat setiap kita yang ada di sini menyadari bahwa Tuhan sudah mempersiapkan semua kehidupan kita sedari awal. Sedari kita berada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menenun kita. Dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kesusahan, rasa sakit, rasa dibuang, kesusahan dalam banyak hal, itu semua adalah sebuah hal yang Tuhan sudah rancangkan indah dalam kehidupan kita. Tuhan kasih kita kemampuan dan Tuhan akan kasih kita jalan keluar untuk setiap tantangan yang kita hadapi. Saya berdoa di tahun ini akan ada banyak hal yang dibangun Tuhan dalam kehidupan saudara dan melalui apa yang saudara lakukan. Bersiap untuk hal ini. Tema Build bukan hanya tema tahunan biasa, tapi tema yang benar-benar kita mau bahwa saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Karena dunia udah banyak orang yang bilang bisa banyak hal, tapi tidak banyak orang yang mau ada di luar sana untuk bisa melakukannya. Tugas kita adalah kita melakukannya. Karena kita tahu Tuhan panggil kita untuk kita bisa menjadi jawaban bagi dunia ini. Saya berdoa di tahun ini akan ada banyak hal yang Tuhan bangun dalam kehidupan kita, dalam keluarga Anda, pekerjaan Anda, dalam hubungan Anda. Dan Anda akan lihat di akhir tahun ini, Anda akan bersyukur bahwa iya ya, untung saya bisa melakukannya ya. Untung saya tepat waktunya untuk saya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita semua bangkit berdiri. I